Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuat video mengenai salah satu materi dalam Petun untuk memenuhi tugas pembuatan video mata kuliah Petun. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi di dalam petun, yaitu petun dan ruang lingkup petun. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoga Pangestu dengan NIM 81114222159. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang semester 5. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Jadi yang pertama adalah pengertian petun. Apa sih yang dimaksud dengan petun? Apa sih petun itu? Nah, petun ini merupakan singkatan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Petun ini atau peradilan ini dalam lingkup hukum publik yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tun antara orang atau badan hukum perdata dengan orang atau pejabat tun, baik di tingkat pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tun termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara hukum, jadi segala peraturan yang kita jalankan hari ini, segala aktivitas yang kita jalankan hari ini, itu harus berdasarkan kepada satu sumber hukum. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, berjalannya TUN ini atau acara TUN ini juga memiliki dasar. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun undang-undang ini kemudian dirubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu yang terakhir dan yang paling terbaru, undang-undang terkait pelaksanaan dan mekanisme petun dalam acara, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah jenis sengketa. Jadi, di dalam petun ini terdapat beberapa jenis sengketa. Sebenarnya ada banyak sekali di sini, tapi dalam hal ini saya hanya menyantumkan tiga saja untuk penyampaian materi ini. Tidak usah banyak-banyak. Jadi, yang pertama adalah keputusan tata usaha negara. Jenis sengketa pertama ini adalah keputusan tata usaha negara, yang mana keputusan yang ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat individual dan konkret yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu. Kemudian jenis sengketa yang kedua adalah keputusan atau tindakan administratif yang merugikan warga negara, yang mana jika keputusan atau tindakan administratif tersebut dianggap melanggar hukum atau merugikan hak-hak warga negara. Kemudian jenis sengketa yang terakhir adalah perbuatan atau keputusan yang menyimpang, yang mana petun dapat mengadili kasus di mana suatu perbuatan atau keputusan administratif yang dinilai menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah ketika seseorang itu kemudian diproses dalam tun, bagaimana sih proses pemeriksaan tersebut? Apakah itu sama dengan proses perdata? Apakah sama dengan proses pidana? Apakah sama dengan proses di Mahkamah Konstitusi? Oh, tentu saja tidak. Karena petun ini memiliki keistimewaan sendiri atau hukum sendiri yang mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan di dalam acara petun ini. Yang pertama adalah dalam proses pemeriksaan petun, yang pertama itu adalah pengajuan gugatan, di mana warga negara yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan administrasi negara
dapat mengajukan gugatan ke Petun. Jadi dalam hal ini, pada intinya, ketika suatu warga negara itu merasa dirugikan oleh keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh negara, maka warga negara yang merasa dirugikan ini boleh mengajukan gugatan ke Petun dan kemudian akan diperiksa oleh pengadilan Petun. Nah, selanjutnya adalah setelah pengajuan gugatan ini berhasil dan masuk ke dalam persidangan, maka acara selanjutnya adalah pelaksanaan sidang, di mana petun akan melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti, berdasarkan fakta yang ada, serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa. Ini kurang lebih juga hampir sama dengan peradilan di pidana maupun peradilan di perdata maupun Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk yang terakhir adalah putusan, di mana setiap persidangan tentu saja memiliki atau menghasilkan sebuah putusan yang mana itu menjadi acuan tindakan kita selanjutnya. Di dalam putusan ini, setelah pemeriksaan selesai, petun akan memberikan putusan yang bersifat final, yang berisi pembatalan keputusan atau tindakan administratif tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ruang lingkup petun itu sendiri. Ruang lingkup petun itu terbagi menjadi dua, yaitu petun hanya mengadili sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administratif negara, sementara pengadilan umum mengadili berbagai jenis sengketa yang lebih luas. Jadi teman-teman, petun dalam hal ini hanya mengadili suatu permasalahan atau tindakan administratif negara. Dan yang selanjutnya adalah petun hanya berwenang menangani sengketa administratif, sedangkan pengadilan umum menangani perkara pidana, perdata, atau sengketa lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh kasus di mana semenjak undang-undang ini diberlakukan, sudah banyak sekali kasus petun yang sudah terjadi. Contoh kasus yang saya rangkum ini ada tiga yang menurut saya paling wah dan paling berkesan. Yang pertama adalah pembatasan keputusan pemecatan pegawai negeri, yang kemudian adalah sengketa terkait izin usaha atau pembangunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah keputusan mengenai pengadilan atau pencabutan hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga negara. Dan yang paling terbaru menurut saya yang saya mengikuti juga yaitu adalah pengadilan atau kasus ketika Gibran maju sebagai wakil. Saat itu ketika Gibran sudah dicalonkan dan ditetapkan oleh KPU sebagai wakil Presiden Republik Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak menerima atas kekalahan dan dianggap pencalonan Gibran ini bermasalah secara administratif dan melanggar etik, maka pada saat itu PDI Perjuangan melakukan gugatan ke Petun. Namun pada akhirnya gugatan tersebut ditolak oleh Petun dan Gibran tetap dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Prabowo pada tahun 2024 hingga 2029. Nah, sekian materi singkat yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.